Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran kali ini di mata kuliah MPK Kualitatif. Pada pertemuan kemarin di hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, yaitu dimulainya pembahasan kelompok pada mata kuliah MPK Kualitatif. Nah, pada kelompok 1 ini membahas mengenai konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi dan 7 tradisi penelitian ilmu komunikasi. Materi ini dibawakan oleh kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Aulia Setiawati, yang kedua ada Ludia Amanda Pratiwi, yang ketiga ada Agung Juansyah, yang keempat ada Ayu Darakinanti, yang kelima ada Novitu Syifa, yang keenam ada Zulfadli Fatur Rahman, dan yang terakhir ada Safinatun Najah. Materi pertama yaitu membahas mengenai konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi. Konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis untuk mendapatkan data pada penelitian tersebut. Langkah-langkah tersebut itu untuk mendapatkan data-data berupa yang pertama ada menentukan masalah, yang kedua ada merumuskan judul penelitian, yang ketiga ada studi pendahuluan, yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada menyusun proposal penelitian dan instrumen, yang keenam ada mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan, serta membuat laporan penelitian dan publikasi. Materi berikutnya masuk ke dalam 7 tradisi penelitian ilmu komunikasi. Yang pertama ada tradisi semiotika. Tradisi semiotika dalam ilmu komunikasi mempelajari tanda dan simbol, serta bagaimana makna dibentuk melalui proses komunikasi. Semiotika menekankan bahwa tanda tidak hanya mempresentasikan objek, ide, atau perasaan, tetapi juga membentuk persepsi manusia melalui konteks sosial. Dalam penelitian ini, semiotika dianggap sebagai metode analisis yang penting untuk memahami bagaimana tanda-tanda berfungsi dalam komunikasi. Ya, jadi tanda itu bukan tanda atau simbol itu bukan sekedar hanya rambu-rambu ataupun tanda-tanda jalan dan sebagainya. Tetapi dalam komunikasi ada yang namanya verbal dan non-verbal. Maka dari itu non-verbal itu termasuk tanda seperti gestur tubuh, mimik wajah, kemudian pergerakan tangan dan sebagainya. Maka pada tradisi semiotika menekankan bahwa melalui proses komunikasi, semiotika menekankan bahwa tanda tidak hanya merepresentasikan objek atau ide atau perasaan, tetapi juga untuk membentuk persepsi manusia melalui konteks sosial. Nah, yang kedua ada tradisi fenomenologis, yaitu tradisi yang berfokus pada pengalaman objektif individu dan bagaimana mereka memberikan makna pada interaksi komunikatif. Jadi pada intinya tradisi penelitian fenomenologis ini berdasarkan pengalaman dari individu sang peneliti maupun yang diteliti, di mana hal tersebut, pengalaman-pengalaman dari peneliti maupun yang diteliti ini menjadikan titik dasar ataupun fokus dasar dari pencarian data terkait penelitian tersebut. Nah, pada penelitian ini, pada tradisi ini saya juga bertanya bagaimana contoh judul dari penelitian fenomenologis. Karena judul yang saya punya saat ini saya rasa masuk ke dalam tradisi fenomenologis dengan pembahasan mengenai pengalaman komunikasi orang tua dan juga anak yang dihambatkan atau terhadap perbedaan usia. Jadi pengalaman orang tua dan juga anak di sini yang menurut saya masuk menjadi tradisi fenomenologis. Tradisi ketiga yaitu ada tradisi sibernatika. Sibernatika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga teori-teori dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Nah, jadi pada tradisi sibernatika ini pada intinya adalah bagaimana banyak sistem-sistem dan juga kompleks-kompleks yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang dibalut atau yang dilalui oleh berinteraksi antar individu maupun individu lain.
Tradisi selanjutnya yaitu tradisi sosio-psikologis. Tradisi sosio-psikologis merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori-teori dalam tradisi ini bertahap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat persepsi serta kognisi. Selanjutnya ada tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural itu menteoritisasikan komunikasi dalam sebuah konsep reproduksi tatanan sosial. Dalam hal ini, interaksi sebagai pembahasan peristiwa komunikasi menjadi sebuah aktivitas yang melibatkan simbol-simbol yang dilatari oleh peristiwa pemaknaan, interpretasi, dan interaksi. Ada juga sebuah konvensi, sebuah kesepakatan berdasarkan pembagian makna simbol-simbol antar anggota komunitas yang mendeterminasikan faktor internal. Nah, jadi sosiokultural ini lebih ke arah tradisi yang mana komunikasi vertikal, jadi antara atasan dan bawahan maupun divisi satu ke divisi lainnya. Tradisi berikutnya yaitu tradisi kritis. Tradisi kritis ini muncul dari dasar teori kritis yang menekankan adanya kekurangan sosial. Proses komunikasi dipertanyakan di sisi lain, hubungan ini dicirikan oleh dominasi kelompok yang kuat atas kelompok sosial yang lebih lemah. Aktivitas komunikasi di sisi lain seharusnya menjadi proses yang mengungkapkan kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Tradisi ini menjelaskan beragam komunikasi interpersonal dan media. Jadi, pada tradisi kritis ini lebih kepada tradisi yang mana komunikasi yang seharusnya itu mengungkapkan kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, namun permasalahannya adalah kelompok yang membungkam ataupun menindas dari kelompok-kelompok lemah lainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada tradisi retoris. Menurut artikel 7 tradisi dalam cakupan komunikasi yang mengutip buku pengantar teori komunikasi karya Richard West and Lynn H. Turner, tradisi retoris adalah seni bicara praktis yang menunjukkan ketertarikan individu terhadap pidato dan cara berbicara di depan umum. Menurut Aristoteles, retorika memiliki 3 elemen utama. Yang pertama ada ethos, yaitu kredibilitas dari sang pembicara ataupun komunikator. Yang kedua ada pathos, yaitu emosi yang dimunculkan dalam audiens. Sebagai komunikator tidak hanya sekedar berbicara di depan audiens, tapi juga menuangkan emosi, perasaan baik senang, sedih, marah maupun kecewa dan sebagainya. Dan yang terakhir ada logos, yang mana logos merupakan logika atau alasan yang digunakan dalam argumen, yang dimana ada setiap argumen terdapat penjelasan yang berupa logika maupun dengan data maupun landasan yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.